Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian berikutnya dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, yakni tentang panca indera ketakwaan bagian keempat, yaitu hati. Jadi takwa itu memiliki indera, dan inderanya itu juga 5. Yang pertama adalah menjaga mata, pandangan, ya, baik dari pandangan hasad, iri, dengki, ya, ataupun dari pandangan aurat, syahwat. Yang kedua adalah menjaga telinga dari mendengarkan hal yang maksiat atau ghibah atau berita tentang keburukan, mendengarkan berita buruk, maksiat, ghibah ataupun yang sejenisnya. Yang ketiga adalah menjaga lisan, ya, karena lisan adalah indera yang paling banyak keburukannya, yang paling banyak madaratnya. Banyak dan buruk dihijikan jadi bunyuk, gitu. Yang paling banyak madaratnya, yang paling banyak kecelakaannya. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu adalah gara-gara perbuatan lisannya. Tidak ada yang lebih banyak menyeret orang ke neraka melebihi lisannya. Tapi kebalikan dari itu, lisan juga adalah sumber kemuliaan, derajat dan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa membiasakan berzikir kepada Allah, maka dia memperoleh banyak keuntungan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ala ukhbirukum, wahai sahabat, maukah aku beritahu kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amal ibadah yang paling baik, paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa azkaha inda rabbikum, dan paling suci di hadapan Tuhan kalian. Wa arfa'uha li darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian, meninggikan derajat kalian. Jadi paling banyak pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya, dan paling baik amalnya. Tentu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah, apa itu? Nah, Rasulullah menjawab, aksiru min dzikrillah, perbanyak mengingat Allah, zikir. Jadi lisan ini selain dia adalah sumber kehancuran, kerusakan dan neraka yang paling besar, tetapi lisan juga ini adalah sumber keberkahan, pahala dan kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang diberi pilihan, apakah memilih menggunakan lisan itu untuk keburukan ataukah menggunakan lisan itu untuk kebaikan. Nah, ini indera takwa yang ketiga. Adapun hari ini kita akan membahas indera takwa yang keempat, yaitu al-qalbu, hati. Nah, ini hati ini rajanya, dia decision makernya, keputusan itu di tangan dia. Kalau lisan, pandangan,
pendengaran itu adalah bala tentaranya hati, maka hati itu adalah rajanya, pemberi keputusannya dan penentu iya tidaknya. Kita akan bahas. Al-faslu rabi al-qalbu, indra yang keempat adalah hati. Ya. Kenapa kita bahas ini? Karena kata Al-Ghazali, kalau kita ingin meraih takwa, maka jagalah 5 panca indra. Man arada an yura'iya taqwa fal yasun khamsata a'dha. Barang siapa yang ingin meraih takwa, maka jagalah 5 indra ini. Indra yang keempat adalah indra itu adalah hati. Tsumma alaika bihifdhihi wa islahihi wa husnin nadhari fi dzalik wa badlil majhudi fa innahu a'dhamu hadhil a'dha khataran wa aktsaruha atharan. Maka hendaklah engkau menjaga dan selalu memperbaiki, ya, selalu membersihkan indra yang satu ini. Wa badlil majhud, dan mengerahkan segala daya upaya, segala ikhtiar untuk membersihkannya. Fa innahu hadhil a'dha khataran wa aktsaruha atharan, karena dia adalah yang paling memiliki dampak kepada indra-indra yang lain. Wa adaquha amran, dan karena dia adalah yang paling lembut, yang paling halus, yang susah dijaga. Wa as'abuha halan, dan paling sulit dikendalikan. Jadi dari 5 indra ini, hati itu yang paling berdampak, yang paling punya efek kepada indra yang lain, dan juga paling sulit dikendalikan. Karena hati itu perubahannya detik ke detik. Kalau pendengaran, orang mendengar yang baik, dengerin yang tidak baik, pergi, gampang. Penglihatan juga sama, melihat aurat, tidak melihat aurat itu relatif lebih gampang. Melihat dengan iri dengki, hasad, dan tidak iri dengki, dengan membaca barakallah itu hilang dengki. Lisan juga sama, antara mengatakan dan menahan untuk mengatakan. Tapi hati, dia sangat sulit dikendalikan. Dia sangat susah untuk dikuasai. Maka satu-satunya agar kita bisa mengendalikan dan menguasai hati kita adalah minta pertolongan kepada yang menguasai hati. Siapakah yang menguasai hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhkuru fihi khamsata usulin muqni'ah. Kenapa hati itu perlu dijaga dan diperhatikan? Karena beberapa sebab di antara ini, yaitu 5 ya. Ada 5 sebab kenapa hati itu mesti dijaga, mesti dibersihkan. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa, dengan hati. Beruntunglah orang yang membersihkannya dan celakalah orang yang mengotorinya. Allah bersumpah, dan demi jiwa serta apa yang dibuatkan untuknya, yaitu diluruskan. Hati asalnya lurus, asalnya bersih, asalnya itu hanif, fitrah. Kemudian dia melenceng di tengah jalan. Dalam sebuah hadis Allah disebutkan hadis qudsi ya, inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah berfirman, Allah itu ketika menciptakan manusia, awalnya itu hati itu bersih, lurus, bersih, tanpa noda. Tetapi dia dilencengkan, disimpangkan satu oleh setan. Fajtalathum syaiton. Yang kedua oleh lingkungan. Orang tua yang paling pertama, orang tua yang suka menyesatkan anaknya. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak yang paling besar. Menyesatkan anaknya.
Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya berubah, baik menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi atau menjadi lain yang buruk. Dan yang ketiga, selain lingkungan, juga yang merubah kebersihan hati kita adalah dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzanban atau innal abda idza adnaba dzanban kutibat lahu nuqtah sauda. Setiap manusia berbuat dosa dicatatkan pada hatinya titik hitam. Nuqtah sauda. Bahasa Indonesianya noktah sauda. Titik hitam. Faida apabila dia bertaubat sukila qalbuh, dibersihkan kembali. Tapi kalau dia menunda taubat, titik hitam itu akan memenuhi hatinya. Kalau sudah titik hitam memenuhi hati seseorang, gelap hatinya, dan setelah gelap hatinya tidak dapat ditembus oleh cahaya ilmu maupun cahaya hidayah. Jadi jangan pernah menunda taubat. Karena setiap kali orang yang menunda taubat, itu titik hitam di hati bertambah terus. Semakin titiknya banyak, semakin hitam, gelap. Kita tahu kaca itu kalau debunya pekat, debunya penuh, itu kaca tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kalaupun ada cahaya sedikit saja. Apalagi dipakai untuk bercermin. Maka orang yang hatinya penuh dengan titik hitam yaitu dosa, dia tidak akan dapat ditembus oleh ilmu dan hidayah. Itu yang kita sering sebut sebagai kerasnya hati. Qaswatul qulub, kerasnya hati. Dan Allah menggambarkan sungguh celaka orang-orang yang telah keras hatinya. Wailun fawailun lil qasiyati qulubuhum. Sungguh celaka orang yang hatinya keras. Hatinya keras itu apa sebabnya? Sering dosa tapi jarang istighfar. Itu 3 penyebab orang menyimpang dari fitrahnya. Fitrahnya hanif, fitrahnya lurus, fitrahnya bersih, menyimpang di tengah jalan gara-gara 3 itu yang disebutkan oleh hadis Nabi. Yang pertama orang tua, lingkungan ya. Dia menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi dan maksiat lainnya. Yang kedua adalah fajtalahumut syaitan, setan membisikkan. Dan yang ketiga adalah tadi nuqtah sauda, titik hitam yang diakibatkan oleh dosa. Setiap kali manusia berdosa dituliskan pada hatinya titik hitam. Manakala dia istighfar bertaubat kepada Allah dibersihkan kembali. Apabila dia menunda taubat itu titik hitam semakin banyak, lama-lama gelap, hitam, keras dan kemudian dia tidak punya kesempatan lagi untuk menerima hidayah dan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 pertimbangan, 5 alasan kenapa kita harus senantiasa membersihkan, mensucikan, menjaga hati kita sebagai indera keempat dari indera takwa yang 5 itu. Awalan qauluhu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah senantiasa mengamati, memperhatikan, mengawasi apa yang disembunyikan di balik dada. Jadi hati kita itu oleh Allah itu dipantau terus. Jangan sampai maksiat-maksiat batin kita, maksiat-maksiat hati kita itu dibiarkan terus. Dan itu Allah melihat hati kita, memperhatikan, mengawasi. Sementara kitanya yang punya hati itu sendiri, yang ada di dalamnya tidak membersihkan atau menjaga hati tersebut. Padahal Allah senantiasa mentengin atau memperhatikan hati itu. Sesungguhnya Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di balik dada. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Al-Qur'an ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innahu alimun bidzati sudur. Allah
Maha melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Kam dzikruhu wa karrara dzikrahu. Betapa banyak Allah menyebutkan tentang hati ini. Orang-orang yang tidak memperhatikan indera takwa ini atau mengabaikan batas-batas yang ada dalam indera ini, maka dia akan tersesat jalan dan menjadi derajatnya lebih hina dari binatang. Ya, barang siapa yang tidak memperhatikan indera yang 5 ini, mata, telinga, lisan, hati dan perut, maka manusia itu akan tersesat sejauh-jauhnya. Qad dhalla dhalalan mubina. Di dalam Al-Qur'an Allah secara jelas menggambarkan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam ayat lain ulaika kal an'am balhum adall, bahwa manusia itu ayat sebelum itu, manusia yang tidak menjaga indera yang 5 ini, bukan panca indera fisik tapi panca indera batin maksudnya, itu dia akan menjadi orang yang lebih hina dari binatang, lebih sesat dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Siapa mereka? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak menggunakan hatinya, tidak punya nurani. Nurani itu gabungan akal dan hati, itu nurani namanya. Nurani itu adalah perpaduan akal dengan hati, itulah nurani. Ulaika lahum qulubun la ya'qiluna, orang yang punya hati tapi tidak menggunakannya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka adalah orang-orang yang punya pendengaran, punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Nah, manusia yang tidak menggunakan matanya, telinganya dan hatinya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Balhum adall. Maka kita saksikan kerakusan manusia melebihi kerakusan monyet. Kezaliman manusia melebihi kebuasan serigala. Dan kesewenangan manusia kadang melebihi kesewenangan bagong. Kenapa saya sebut bagong? Karena ada buku yang judulnya Hati yang Belum Selesai. Jadi kata penulisnya, Profesor Soekardi itu, manusia itu dalam dirinya ada nyuni bagong, nyuni monyet, nyuni ajag. Manusia itu punya itu. Nyuni itu bahasa Sunda apa ya? Jawa. Nyuni itu berperilaku atau bersikap gitu. Yang pertama, manusia itu punya sifat namanya nyuni bagong. Artinya apa? Sering melabrak dan menyeruduk batas-batas yang harus dijaga. Baik batas agama, batas norma atau batas etika. Manusia itu kecenderungannya itu melabrak. Masa bodoh dengan orang lain. Contoh, kita bertetangga, mungkin gak ada aturannya, volume suara itu tidak boleh dikencangkan sekian. Mungkin gak ada normanya, volume sekian, tapi secara etika, secara nurani harusnya bisa ketangkap. Dalam bahasa Sundanya itu ngaragab kurasa. Kalau saya di posisi dia, apakah saya akan rela mendengar itu, diperlakukan itu, atau lain sebagainya. Kalau kita sebagai pemimpin, mungkin aturan nggak ada, ya, mungkin norma nggak ada atau belum ada, tapi dengan etika orang bisa menjaga batasnya. Itu namanya
manusia nyuni bagong. Makanya suka ada anak netizen bilang ini memang membagongkan, itu dari situ. Yang kedua, manusia itu nyuni ajang, buas, kejam, memangsa buruannya lebih dari seekor serigala. Dan yang ketiga, manusia itu kadang nyuni monyet, sarakah. Nah, monyet itu punya tabiat, walaupun mulutnya sambutut, pinuh, tapi tangannya itu ngarawel kemana-mana. Kakinya juga kadang nyari itu pegang gitu kan. Jadi itu keserakahan monyet itu atau nyuni monyet itu ada dalam diri manusia. Illa man rahima Rabbi, kecuali orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh hidayah, diberi ilmu, diberi pemahaman agama, diberi akhlak dan etika, dia takut sama Tuhannya. Nah, dia nggak akan menjadi nyuni monyet, nyuni bagong, nyuni ajang. Tapi keumuman manusia, kebanyakan manusia, kecuali yang Allah kasihi, itu punya tabiat bahkan tidak seperti binatang, lebih sesat dari binatang. Itu kata Al-Quran. Kecuali orang yang Allah kasihi, bahasa Qurannya itu kasihi dengan iman, kasihi dengan rahmat, kasihi dengan ilmu, kasihi dengan hidayah dan lain sebagainya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Apa sebabnya? Punya hati tidak digunakan, punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Nah, sebenarnya yang kayak gini yang disampaikan kepada para pemimpin itu, supaya punya hati, punya pendengaran dan punya penglihatan. Hati punya sebenarnya, kan ada aja, jantungnya kan ada. Mata punya, telinga punya, tapi secara batin tidak digunakan. Hanya digunakan secara fisik saja. Buat melihat kekuasaannya, buat mendengar laporan baik dari anak buahnya dan lain sebagainya. Terutama dalam skala kecil kehidupan kita. Kadang kita di rumah juga tidak dapat menjaga hati kita, pendengaran kita dan penglihatan kita. Kadang kita mudah memvonis dalam hidup sehari-hari ya. Mudah memvonis, mudah mendengarkan hal-hal yang sebenarnya tidak benar atau dan lain sebagainya. Mudah suuzon dan lain sebagainya. Itu pertimbangan yang pertama. Kenapa kita mesti menjaga, menjaga dan membersihkan serta meminta kepada Allah pertolongan supaya hati ini selalu terjaga. Ya. Karena Allah Maha mengetahui dan tahu tentang tabiat hati kita. Di dalam ayat lain disebutkan alamul ghuyub, Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Khatar khatirun fandur madza ya'lam min qalbika. Al-aslu tsani, alasan kedua kita kenapa mesti menjaga hati terus-menerus dan selalu membersihkannya. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, kasep, gelis, butut, rambijut, buladig, hawuk, tidak dilihat. Yang gelis, yang tidak gelis, yang kasep, tidak kasep, bagi Allah itu nggak ada pedulinya. Maksudnya tidak diperhatikan. La yanzuru, tidak memperhatikan. Bukan jadi pertimbangan. Ila suwarikum wala, dalam hadis lain a'mal wala ajsamikum, dalam riwayat lain wala a'malikum. Di sini wala absyarikum. Absyar itu wajah. Nanti yang keduanya wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah perhatikan, yang Allah lihat, yang Allah pedulikan adalah qulubikum, hati kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan, tidak memperhatikan rupamu dan fisikmu,
Dalam riwayat lain hartamu, tetapi yang Allah perhatikan adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi Allah melihatnya ke hati. Mun urang ningalina ka fisik. Allah melihatnya ketulusan. Kalau kita melihatnya motif duniawi. Fal qalbu idzan maudi'u nadhari rabbil alamin. Maka hati adalah maudi'un nadhar. Letak perhatian Allah Rabbul Alamin. Fa ya ajaban mimman yahtam biwajhihil ladzi huwa maudi'un nadhar. Maka sangat mengherankan kalau Tuhannya saja memperhatikan dari manusia itu hati dan amalnya, namun kita memperhatikan dengan terbalik, yaitu melihat sesuatu yang sebenarnya adalah kotor dan hina dalam diri manusia, yaitu rupa dan juga materi ya. Alasan ketiga, ada kalimat penutupnya di sini. Lau ittala al khalqu ala wahidin minha. Andaikan kita dapat melihat hati seseorang, diberi kemampuan oleh Allah melihat hati seseorang, lahajaruhu wa tabara'u, maka tiap kita akan merasa jijik melihat temannya atau dirinya sendiri. Andaikan kita diberikan basirah bisa melihat hati seseorang, kita akan merasa jijik satu sama lain. Melihat si fulan, gini tabiat hatinya begitu ya. Kok dalam dirinya ada anjing, ada babi, ada bagong, kotor, najis, seperti binatang. Nggak mau saya berteman dengan dia. Begitupun orang lain ke kita. Gini si Ustad di jero hatena aya anjing, aya bagong, aya hileud, aya orai segala macam. Nggak mau saya mendengarkan dari Ustad itu. Karena kita bolokot ku dosa. Maka di antara hikmah kita tidak bisa melihat hati orang, kalau kita melihat hati orang, moal aya nu daek bergaul, bersahabat, ngababaturan satu sama lain. Bapak-bapak, kalau tahu apa yang ada di hati saya, mungkin tidak akan mau bergaul dengan saya, walaupun 1 menit sekalipun. Saya juga sama, barangkali kalau saya tahu apa yang ada di hati bapak-bapak, saya pun mungkin tidak akan mau bergaul sedetik pun dengan bapak-bapak. Karena Allah menjaga itu, hati kita selalu hanya Allah yang tahu, dan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Manusia ditutup tidak mengetahui apa yang ada di balik hati seseorang. Mutlak itu adalah ilmunya Allah, kita tidak diberitahu. Nah, karena kita tidak diberi kemampuan seperti itu, hikmahnya adalah kita bergaul dengan manusia sesuai dengan zohirnya saja, yang nampak saja. Si fulan baik, si fulan baik, si fulan baik, si fulan baik. Tapi kan zohir itu cerminan hati, tapi dia tidak seperti cermin yang A dicerminkan A aksen, tidak. Karena manusia ada yang berpura-pura. Manusia ada yang lahirnya baik tapi dalamnya busuk. Manusia ada yang ucapannya indah tapi hatinya mengerikan. Manusia ada yang lahirnya tulus tapi dalamnya itu sebenarnya adalah menyimpan motivasi lain dan lain sebagainya. Jadi yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia hanya melihat zahir. Makanya ada kaidah, nahkum bil zahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya bisa menghukumi zahir dan tidak menghukumi batin ya, tidak menghukumi batin. Makanya tidak tepat kalau orang bilang misalkan ada maksiat ya, maksiat terjadi di satu kampung, lalu kita tegur, orangnya menjawab, "Nu penting mah hatena." Ya enggak bisa, hati mah urusan Allah itu mah. Yang penting tampakan zahirnya bagaimana gitu. Orang enggak sholat, ya, orang enggak menjaga ibadah, orang bahkan tidak menghidupkan syiar Islam, ditegur, didakwahi, lalu dijawab, yang penting hatena, ya enggak bisa, hati itu urusan Allah. Kita tidak pernah berurusan dengan hati manusia.
Kita hanya hukum yang zohir. Zohirnya bagaimana? Kita perlakukan itu. Kita perlakukan seperti itu. Tapi banyak orang yang seperti agamis, sok agamis ya, menyebutkan hal semacam itu, padahal itu menyesatkan gitu. Itu menyesatkan. Ya. Disuruh menutup aurat, apa jawabannya? Yang penting hatinya katanya. Kalau apa artinya aurat dibuka kalau hatinya? Ya justru itu. Hatinya sudah berjilbab. Ya, apalagi nyebut hatinya sudah berjilbab. Jadi luarnya boleh kerget tidak apa-apa. Ya itu salah. Justru manusia itu berada di wilayah yang nampak, yang zohir. Yang tersembunyinya adalah hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, kenapa atau pertimbangan alasan kenapa kita mesti memperhatikan hati kita? Innal qalba malikun. Hati itu adalah raja, malik. Raja. Pemilik indera kita yang lain. Muta'in, yang ditaati, yang digugu. Waraisun, dan pemimpin. Hati itu pemimpin. Makanya ada ungkapan al-qalbu sayyidul abdan. Hati itu adalah sayyidnya badan. Apa sayyid itu? Penghulu, pemimpin ya. Fala adu kulluha tabaun, dan seluruh indera kita yang lain itu adalah pengikut dari raja yang namanya hati itu. Mata bergerak, telinga bekerja, kaki, tangan bekerja, itu dikendalikan oleh hati. Makanya hati itu nanti ada bahasan, hati itu adalah basiroh dan akal. Apa itu hati? Apa yang ada dalam hati? Yang bercokol di hati itu adalah al-aqlu wal basiroh. Akal dan basiroh itu hati. Jadi kalau orang suplai akalnya kurang, besar kemungkinan dia tidak dapat membersihkan hatinya. Pun kalau akalnya plus, tapi basirohnya tidak punya, itu juga akalnya justru akan bisa jadi mudarat buat dia. Jadi al-aqlu wal basirah ini adalah keduanya yang bercokol dalam hati kita. Nah, tapi nanti itu bahasanya di bawah nanti ya. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, basirah itu nurani. Apa rasa mungkin ya, rasa atau insting atau feeling atau bahasa Indonesianya nggak ada sih padanan, tapi ya itulah pendekatan maknanya seperti itu. Basirah. Di kita mah kan basoro aja melihat, udah basoro melihat aja gitu. Tapi kalau basoro dengan nazoro beda arti, nazorun dengan basiroh itu beda arti. Tapi bisa kita dekatkan maknanya dalam bahasa Indonesia. Nanti kita perdalam di bawah. Nah, jadi hati itu adalah raja yang ditaati dan pemimpin yang diikuti. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, Nabi SAW annahu qala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya dalam tubuh kita, dalam diri kita itu ada mudghah, ada segumpal daging. Dalam diri kita ada sakepel daging, sekepal daging. Idza saluhat, kalau daging itu bagus, baik ya, maka seluruh badan itu sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh badan itu buruk. Kullu ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu namanya hati, al-qalbu. Nabi Muhammad SAW dulu ketika usia 6 tahun ya, 6 tahun 5 tahun Kang Halim. Nabi Muhammad ketika usia sekitar 6 tahunan lah ya, itu beliau diculik oleh Jibril, tanda petik ya, dari asuhan Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Kemudian diculik oleh Jibril, lalu dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian dicuci di air Zam-Zam dari wadah bejana surga. Jadi malaikat itu bawa wadah dari surga, kemudian bawa air dari Zam-Zam. Nabi SAW dibelek, hatinya dicuci. Kemudian dipasang lagi, dijahit lagi. Maka anak-anak yang sedang bermain dengan Nabi Muhammad itu pada ketakutan, lari menuju ibu asuhnya itu Halimah Sa'diyah dan mengatakan, "Ibu,
Muhammad dibunuh orang. Ya. Setelah dilihat memang di dadanya ada belahan. Itu tanda bahwa fakta terjadi pembelahan dada, dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Orang mau ulah nurutan, Pak. Pengen bersih hati, datang ke spesialis jantung, Pak, saya mau daftar ini pembersihan hati gitu ya, bedah hati gitu, pakai BPJS. Kalau itu efektif, udah pemimpin kita lakukan aja itu, syakus sodar itu, pembelahan hati itu, pembelahan dada, bersihan hatinya, bersih semua, dunia jadi baik semua gitu. Tapi ini maksud adalah pembersihan hati dalam hal batin. Namun Rasulullah SAW diberikan ketentuan seperti itu agar menjadi satu, itu mujizat. Yang kedua adalah bahwa pusat segala kebaikan, keburukan seseorang adanya di hati. Habis waktunya? Berapa menit lagi? 6. Alasan atau pertimbangan keempat kenapa hati itu selalu harus dijaga dan diperhatikan. Innal qalba khazanatun kulli jauhar. Sesungguhnya hati adalah penampung. Khazanah itu penampung, wadah. Kulli jauhar. Hal-hal yang paling berharga dari manusia. Hati itu adalah tempat kumpulnya, wadah yang menampungnya. Segala yang berharga dalam diri kita itu terkumpulnya dan disimpannya itu di hati. Makanya ada hadis, tapi ini perlu diteliti ya statusnya hadis ini. Disebutkan bahwa alam semesta ini sebesar dan sehebat apapun tidak ada yang dapat, tanda petik ya, menjadi tempat atau menampung singgasana Allah pada mereka. Sebesar alam apapun ya enggak ada. Ma wasi'ahu samawati wal ardu wa ma bainahuma. Walakin wasi'ahu qalbul mu'min. Hanya hati orang beriman yang dapat dijadikan tempat tempat menetapnya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ungkapan ungkapan lebih ke maknawi ya, bahwa alam semesta ini tidak dapat dihuni oleh singgasana Allah, tetapi hanya hati orang beriman yang dapat ditempati oleh singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ma wasi'ahu illa qalbul mu'min ya. Karena hati adalah khazanah. Khazanah itu semacam tempat ya yang dapat menampung hal-hal yang paling berharga, nafis dalam diri manusia. Contohnya adalah akal ya. Otak memang dipolok di sini, pikiran, tapi akalnya itu di hati. Paham ya Pak ya? Pikiran, kognitif, ilmu memang di sini, di otak, tapi akalnya itu di hati. Bedakan antara pikiran dengan akal, antara otak dengan akal, itu beda. Makanya al-aqlu, akal itu tempatnya di hati. Al-basirah juga tempatnya di hati. Nurani ya, perasaan atau insting atau lain sebagainya. Al-aqlu wal basirah wal indallahi azza wa jalla summa niyatul khalis. Kemudian niat, akal, basirah itu tempatnya di hati semua. Hal-hal yang paling penting dalam diri manusia itu bercokolnya di hati. Al-hikam atau hikmah juga di hati. Jadi otak itu hanya memproses pengetahuan. Otak itu hanya memproses pikiran, tetapi akal, basirah, niat, motif ya, kemudian hikmah, ilmu itu sendiri, bukan pengetahuannya, tapi ilmu itu sendiri, tempatnya itu di hati. Maka dia menjadi raja bagi seluruh kehidupan manusia. Dan yang terakhir, yang kelima ya, aslul khamis
ini ta'amatu halahu fawajatu lahu khamsat ahwal ya. Karena hati itu kondisinya sangat unik. Ahwalul qalbi, kondisi hati itu unik. Ada 5 kondisi tapi nggak mungkin dibahas sekarang. Kondisi hati, dia berubah per detik, ya. Kemudian dia gampang baik dan gampang tidak baik. Dia dalam genggaman Ar-Rahman. Dia selalu berbolak-berbalik. Nah, itu nanti akan dibahas di nomor 5 ini, ada subnya itu. Kondisi hati. Apa saja itu kondisi hati? Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kadang dipengaruhi oleh junudul malaikah, tentara malaikat. Kadang dipenuhi oleh junudus syaitan, tentara syaitan. Kadang dibisiki oleh nurani, kadang dibisiki oleh ambisi dan seterusnya. Dan itu berlangsung dalam waktu cepat, detik ke detik. Perubahannya itu adalah sangat dahsyat. Maka doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan aku, tetapkan aku, kokohkan aku dalam agamamu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kalau pembahasannya terlalu detail, karena memang Al-Ghazali pakarnya di bidang ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.